Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Sari MPD. Di sini saya dengan Nida Khalda dengan NIM 12120800885 dari kelas 72 akan mempresentasikan terkait laporan uji terbatas dengan judul pengaruh variasi konsentrasi minyak atsiri serai wangi, citronellol oil, dan tritanolamin pada pembuatan lotion anti nyamuk. Adapun mengenai tujuan percobaan, yang pertama yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi minyak atsiri serai wangi dan trietanolamin pada pembuatan lotion anti nyamuk. Yang kedua, mengetahui efektivitas dari segi organoleptik lotion anti nyamuk. Dan yang ketiga, menganalisis optimasi minyak atsiri serai wangi dan trietanolamin pada pembuatan lotion anti nyamuk. Yang ketiga, yaitu dasar teori, di mana pada minyak serai wangi telah lama dikenal dalam masyarakat sebagai bahan alami yang memiliki aroma khas dan khasiat yang beragam. Salah satu potensi terbesar dari minyak serai wangi ini yaitu sebagai repelen alami, khususnya untuk mengusir nyamuk. Kandungan senyawa aktif seperti citronellol dan geraniol dalam minyak serai ini berperan penting dalam mengganggu sistem penciuman nyamuk sehingga membuat serangga ini enggan mendekat. Nah, berangkat dari potensi tersebut, sejumlah penelitian telah melakukan untuk mengembangkan produk anti nyamuk berbahan minyak serai wangi. Salah satu bentuk produk yang banyak diteliti adalah lotion. Lotion anti nyamuk berbahan dasar minyak serai wangi ini menawarkan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan produk kimia sintetis. Di mana beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Nainggolan pada tahun 2021 telah berhasil menunjukkan bahwa formulasi lotion dengan kandungan minyak serai wangi tertentu efektif dalam mengusir nyamuk. Kemudian di sini terdapat alat bahan yang digunakan oleh peneliti di mana terdapat timbangan analitik gelas kimia 100 mili, gelas kimia 2,5 mili, spatula kaca arloji, gelas ukur 10 mili, batang pengaduk, hot plate, indikator universal, termometer, magnetic stirrer, batang sensitif, dan yang terakhir klem buret. Kemudian terdapat nama bahan, terdapat asam stearat 2,5 gram, nipasol atau propil paraben 0,05 gram, setil alkohol 5 gram, gliserin 5 gram, triethanolamin atau TEA dengan variasi 1 mili, 1,5 mili, dan 2 mili, Aquades 68 mili, minyak atsiri serai wangi 3 mili, parafin liquid 5 gram, dan yang terakhir nipagin atau metilparaben 0,05 gram. Kemudian di sini terdapat prosedur percobaan, di mana terdapat 3 prosedur percobaan. Yang pertama itu peleburan fase air, di mana yang pertama disiapkan penanas air dengan atur hot plate di suhu 70 derajat Celcius, masukkan Aquades 68 mili ke dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan gliserin sebanyak 5 gram, dan kemudian masukkan nipagin 0,05 gram, dan triethanolamin dengan variasi 1 mili, 1,5 mili, dan 2 mili pada tiap-tiap masing-masing gelas kimia yang berbeda. Kemudian panaskan dan aduk di suhu 70 derajat Celcius selama 10-15 menit. Lakukan kembali secara terpisah dengan triethanolamin dengan variasi 1,5 mili dan 2 mili. Dihasilkan campuran yang tidak berwarna. Kemudian dilakukan peleburan fase minyak, yang dimana peleburan fase air dan peleburan fase minyak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama disiapkan penangas air, atur hot plate di suhu 70 derajat Celcius, masukkan setil alkohol 5 gram, asam stearat 2,5 gram, parafin liquid 5 gram, dan propil paraben 0,05 gram ke dalam gelas kimia. Kemudian panaskan dan aduk di suhu 70 derajat Celcius selama 10-15 menit. Dihasilkan campuran berwarna sedikit keruh. Kemudian, terdapat yang terakhir yaitu prosedur percobaan pembuatan lotionnya, yaitu di mana kedua bahan fase minyak dan fase air ini dicampur dan diaduk pada suhu 70 derajat Celcius, dilakukan proses pencampuran fase minyak dan air dengan stirrer hingga homogen, lalu temperatur diturunkan hingga 40 derajat Celcius, stirrer sampai terbentuk emulsi putih. Kemudian dimasukkan minyak serai wangi dengan konsentrasi 0 mili, 1 mili, dan 1,5 mili, dilakukan secara terpisah dan diaduk dengan pengadukan menggunakan stirrer selama kurang lebih 1 menit pada suhu 35 derajat Celcius. Dihasilkan campuran triethanolamin 2 gram plus konsentrasi minyak serai wangi 0 mili atau disebut dengan lotion control. Lotion ini berwarna putih dan sedikit berbau minyak karena digunakan parafin liquid. Kemudian campuran triethanolamin 1 mili plus konsentrasi minyak serai wangi 1 mili atau perbandingan 1:1, lotion berwarna putih beraroma serai wangi sedikit ada bau minyak. Kemudian campuran triethanolamin 1,5 mili plus konsentrasi minyak serai wangi 1,5 mili. Lotion berwarna putih serta beraroma serai wangi yang cukup menyengat. Kemudian di sini terdapat data hasil pengamatan, di mana pada yang sebelah kiri ini merupakan saat peleburan fase minyak, peleburan fase air, di mana di sini campuran
Di sini terdapat menyiapkan alat dan bahan di mana terdapat parafin liquid, setel alkohol, serta asam stearat dan propil-paraben. Dan alat-alatnya yaitu gelas ukur 20 mili, gelas kimia 100 mili, dan 200 mili penangas air, serta termometer, kaca uji dan timbangan analitik, serta batang pengaduk, dan sudut dan botol semprot. Kemudian di sini ada masukkan asam stearat, parafin liquid, cetil alkohol, dan propil-paraben ke dalam gelas kimia 100 mili, dan memanaskan campuran tersebut hingga menjadi campuran yang homogen. Kemudian di sini ada peleburan fase air, di mana dimasukkan nipagin, tretanalamin, gliserin, aquades. Dihasilkan campuran yang tidak berwarna dan dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius hingga campuran homogen tidak berwarna. Kemudian di sini ada data pengamatan pencampuran fase air dan minyak, di mana di sini saat dicampurkan, larutan homogen berwarna putih dan terbentuk emulsi kental, dan mendiamkan lotion hingga suhu ruang, dan meneteskan minyak asin secara wangi dengan variasi volume 0 mili, 1 mili, dan 1,5 mili. Ini adalah produk yang berhasil peneliti buat, di mana pada variasi 0 mili, lotion berwarna putih berbau bahan kimia, dominan aroma lilin, sedikit licin. Dan untuk variasi 1 mili, lotion berwarna putih berbau serai, tidak terlalu menyengat, dan sedikit licin. Kemudian variasi 1,5 mili, lotion berwarna putih berbau serai, menyengat, sangat licin teksturnya. Baik, di sini terdapat pembahasan, di mana pembahasan yang peneliti lakukan, yaitu dilakukannya uji organoleptik, di mana pada formulasi lotion sampel A base lotion warnanya yaitu putih dengan tekstur lembut halus sedikit licin sangat kental, di mana aromanya beraroma bahan kimia dominan aroma lilin dan konsistensinya sangat kental. Pada sampel B warnanya putih, teksturnya lembut, halus sedikit licin dan kental, aromanya beraroma sereh, tidak terlalu menyengat dan konsistensinya kental. Pada sampel C warnanya putih, teksturnya lembut, halus sedikit licin dan kental, aromanya beraroma sereh menyengat, konsistensi kental. Uji evaluasi formulasi lotion citronella ini dilakukan 1 minggu setelah pembuatan. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Hasil dari pengamatan setelah 1 minggu diperoleh dari ketiga formula ini memperlihatkan tidak adanya perubahan pada mutu dan efektivitas lotion, warna, aroma, dan tekstur tetap sama. Uji organoleptis lotion citronella yaitu lotion menunjukkan memiliki warna putih berbau khas citronella, memiliki tekstur lembut dan halus. Baik, berikutnya di sini ada uji homogenitas, di mana pengujian ini dilakukan dengan meletakkan preparat secukupnya pada suatu kaca objek, kemudian menutupinya dengan kaca objek lainnya. Campuran dianggap homogen bila tidak ada gumpalan atau partikel yang terlihat menurut Revny et al. Pada tahun 2016. Nah, di sini dapat dilihat pada sampel A, sampel B, dan sampel C bahwa tidak terdapat molekul maupun partikel-partikel yang masih berbentuk butiran. Pengujian ini dilakukan terlihat pada sampel A, B, C terdapat gumpalan maupun butiran partikel. Ini membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi volume minyak serai wangi tidak berpengaruh terhadap homogenitas sediaan lotion. Mohon maaf sedikit ada suara-suara. Kemudian di sini terdapat uji pH, di mana dapat dilihat di sini sampel A, sampel B, dan sampel C. Pengujian uji pH ini dilakukan dengan indikator universal. Berdasarkan pembacaan pH yang diambil menunjukkan bahwa pH dan lotion dengan variasi konsentrasi triethanolamin dan volume minyak serai wangi yaitu berkisar antara 8 sampai 9. Hasil tersebut masih memenuhi syarat pH kosmetik yang aman bagi kulit, yaitu seimbang atau mendekati persyaratan pH yang berkisar antara 4,5 sampai 8 menurut SNI nomor 4399 tahun 1996. Walaupun memang ada yang tidak sesuai, yaitu pH dari sampel A base lotion, yaitu dengan pH 9. Hal ini dikarenakan konsentrasi triethanolamin berada di angka 2 gram, di mana pemberian triethanolamin sangat mempengaruhi pH karena fungsinya yaitu sebagai penyimbang pH. Maka dari itu terdapat perbedaan nilai pH sampel A yaitu 9, sampel B yaitu 8, dan sampel C yaitu 8 juga. Uji pH ini merupakan parameter penting di mana pengujian ini bertujuan untuk menetapkan kesesuaian tingkat keasaman atau kebasahan sediaan lotion dengan kulit agar sediaan dapat diaplikasikan dengan nyaman pada permukaan kulit. Penilaian pH ini bermaksud untuk memahami aman tidaknya lotion saat digunakan di kulit agar pada saat penggunaan tidak terjadi iritasi kulit. Produk lotion dengan pH terlalu asam atau basa dapat mengakibatkan kulit menjadi kering dan rusak, menurut penelitian Levin and Maybach tahun 2008.
Kemudian di sini terdapat uji daya sebar, di mana sediaan lotion harus mudah dioleskan di tempat pemberian tanpa pemberian tekanan. Semakin besar luas permukaan kontak lotion dengan kulit, semakin mudah untuk dioleskan dan penyerapan lotion di tempat pemberian lebih ideal. Tujuan dari evaluasi daya sebar adalah untuk mengetahui kemampuan mengoleskan lotion pada kulit memenuhi syarat-syarat sebar yang baik jika daya sebar 5-7 cm menurut Terang Gunut pada tahun 2007. Nah, di sini hasil uji daya sebar sampel menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria di mana untuk daya sebar lotion yang optimal, sedangkan pada sampel A dan B didapatkan tidak memenuhi syarat daya sebar lotion yang baik. Karena viskositas mempengaruhi daya sebar. Semakin tinggi viskositas suatu sediaan, maka daya sebar akan semakin kecil. Sebaliknya, jika viskositas suatu sediaan semakin rendah, maka semakin besar kapasitas lotion untuk mengalir sehingga memungkinkan komponen aktif menyebar secara bebas dan merata pada permukaan kulit. Tapi pada penelitian ini tidak dilakukan uji viskositas dikarenakan waktu penelitian terbatas dan terbatasnya alat di Laboratorium Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini dapat dilihat pada tabel hasil uji daya sebar. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji daya lekat, di mana uji daya lekat yang dilakukan dengan 0,2 gram sediaan sampel diletakkan di tengah kaca objek yang kemudian ditutup dengan kaca objek lain. Sebuah benda berat 50 gram diletakkan di atas kaca objek, ditutup dan ditunggu selama 5 menit. Beban kemudian diambil dan waktu yang dibutuhkan untuk misalkan dua item kaca tersebut dicatat sebagai waktu daya lekat. Syarat waktu daya lekat untuk sediaan tropikal harus minimal 4 detik menurut Olain et al. Pada tahun 2012. Nah, hasil tersebut di mana hanya satu sampel, yaitu sampel C yang memenuhi syarat karena tidak lebih dari 4 detik. Dilihat pada formula lotion sampel A, yaitu waktu pelepas pelekatannya yaitu 4,49 detik, sampel B 4,32 detik, dan sampel C 3,52 detik. Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa konsentrasi triethanolamin dan minyak serai wangi yang digunakan berpengaruh terhadap daya lekat sediaan lotion. Semakin tinggi konsentrasi triethanolamin yang digunakan tanpa penambahan minyak serai wangi, semakin besar pula daya lekatnya. Hal ini dipengaruhi oleh konsistensi lotion sampel A yang sangat kental. Semakin lama waktu yang dibutuhkan kedua kaca objek terlepas, semakin besar pula daya lekat pada kulit dan dampak yang ditimbulkan dari bahan aktif, sehingga mampu memberikan efek yang maksimal, kan tapi sulit karena sangat kental itulah menghambat proses dari penyebaran lotion itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, di mana perbandingan konsentrasi dari penambahan triethanolamin dan perbedaan konsentrasi minyak serai wangi sebagai sediaan lotion ini dapat memenuhi syarat mutu fisik dengan konsentrasi 1,5%. Kemudian, mutu fisik sediaan lotion minyak serai wangi sampel C telah memenuhi syarat sebagai sediaan lotion berdasarkan pengujian organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya lekat, dan uji daya sebar. Kemudian, pada sampel A yang merupakan base lotion atau lotion kontrol tanpa penambahan minyak atsir dan penambahan triethanolamin lebih banyak dari sampel B dan C tidak memenuhi syarat, serta sampel B yang tidak memenuhi syarat pada uji daya lekat dan daya sebar. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.